Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Man. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 5 Juni 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa yang ada di sini. Jadi semua hal yang saya sampaikan itu bersifat edukasi dan tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Jadi semua hal tentang aktivitas trading menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Karena di sini tujuan kita adalah sama-sama belajar bagaimana menganalisa, bagaimana memprediksi arah market selanjutnya. Karena yang kita inginkan adalah kita bisa profit di XAU USD pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih dulu bagi teman-teman yang sudah dukung kami Amandana di Saweria yang ada di bawah di sini. Semoga teman-teman yang sudah support selalu bisa profit konsisten, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan. Amin. Langsung aja kita lihat analisa kemarin pasca NFP ya. Jadi sebelumnya mohon maaf dulu untuk minggu ini. Kemarin tidak sempat membuat analisa fundamental mingguan ya. Fundamental mingguan. Jadi di sini akan saya bahas sedikit untuk data NFP-nya langsung di analisa XAU USD pada hari ini. Jadi untuk data NFP kemarin itu keluar dengan data yang cukup signifikan tinggi ya. Untuk NFP kemarin data sebelumnya adalah 294.000, diperkirakan turun sebanyak 180.000. Ternyata data yang keluar adalah sebanyak 339.000 dan itu membuat penurunan XAU USD cukup signifikan ke bawah. Walaupun di sini menurut saya adalah di sini market itu bisa dibilang ya overreacting, dalam artian ini sebenarnya tidak harus terjadi sebegitu besar karena kalau dilihat pair yang major pair ya, rata-rata major pair itu tidak terlalu besar pergerakannya. Contohnya kemarin ada saya lihat adalah di AUD USD dan juga New Zealand USD yang dimana pergerakannya itu flat, dimana itu adalah pergerakan yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa selain data NFP, sudah saya bilang juga di hari Jumat kemarin, yang kita inginkan adalah data dari NFP, lalu average hourly earnings dan juga unemployment rate itu harus dalam satu arah. Jika dia mau merah, merah semua, ataupun jika dia mau hijau, sekalian hijau semua. Tetapi kenyataannya hari Jumat kemarin NFP itu hijau, unemployment rate itu merah, dan tingkat pendapatan rata-rata per jam itu merah. Jadi bisa dikatakan tingkat pendapatan rata-rata per jam dari segi per tahun dan per bulan itu turun 0,1%. Lalu tingkat pengangguran di Amerika itu naik sebanyak 0,3%. Lumayan itu ya, 3,7%. Karena kalau kita lihat 3,7 itu angka di tahun 2022 awal ya. Di tahun 2022 awal dan juga Desember dan November tahun 2022. Jadi angka 3,7 di sini sebenarnya angka yang cukup bisa membuat USD melemah sebenarnya ya. Kenapa saya katakan overreact? Karena data NFP itu ya, kita harus lihat selain data NFP tingkat pengangguran juga. Di sini sebenarnya tidak berjalan sinkron ya, tidak berjalan sinkron. Yang artinya itu tingkat pendapatan rata-rata per jam turun dari 0,4 ke 0,3. Itu menjadi faktor penurunan USD sebenarnya. Lalu tingkat pengangguran naik, itu sebenarnya menjadi tingkat penurunan juga bagi USD. Tetapi NFP di sini sebenarnya ini kenaikannya tidak terlalu besar ya, dari 294 ke 339. Terkecuali dari 294 menjadi 400.000 itu baru saya percaya bisa mengalami overreacting. Tapi kenyataannya adalah ya market terlalu overreact. Itu di euro dan juga di GBP itu terlalu reaksinya terlalu berlebihan lah bahasanya. Nah teman-teman, jika lihat di pair AUD USD dan juga di New Zealand USD, penurunan dua pair tersebut tidak terlalu berasa ya, atau tidak terlalu ya
tidak terlalu kelihatan lah bahasanya seperti itu. Di XAUUSD penurunannya terasa banget di sini ya. Penurunannya terasa banget di sini, dan kemarin juga sudah saya plotkan 1965 dan juga 1955 itu bisa menjadi target area untuk buy jika harga berhasil turun. Tetapi karena penurunan di sini ya, penurunan di sini pada saat NFP keluar dan juga 1 jam setelah NFP keluar itu market mengalami penurunan sangat signifikan, berarti kita tidak punya kesempatan untuk ambil buy kemarin di hari Jumat ya. Karena yang saya kira kemarin itu adalah jika hasilnya mix, maka kemungkinan USD akan mengalami pelemahan, tetapi kenyataannya hasil mix seperti ini itu market lebih memandang NFP itu sendiri ya. Market tidak memandang tingkat pengangguran dan juga market tidak memandang tingkat pendapatan rata-rata per jam. Ya, kalau menurut saya sih ini reaksinya terlalu lebay lah bahasanya ya. Dan kalau dilihat juga sebenarnya saya rasa sih cepat atau lambat market akan kembali normal. Normal dalam artian itu saya rasa ini akan dampak NFP di sini akan lebih terasa nanti pada saat market London Open ya. Market London Open mungkin kita akan melihat pergerakan yang sesungguhnya, karena memang tingkat NFP-nya besar, tinggi, tetapi tingkat penganggurannya juga naik ke 3,7 kan, seperti itu. Karena itu bisa menjadi alasan mengapa USD bisa bergerak menurun sebenarnya. Untuk saat ini apakah kita ada berita untuk pada hari ini? Untuk hari ini kita ada berita dari segi ISM Services PMI saja. Nanti jam 10 malam WITA, berarti di jam 9 WIB. Di sini diperkirakan untuk dari segi Services PMI akan masih stay di atas 50, berarti masih mengalami ekspansi. Dan untuk datanya sendiri diperkirakan akan naik dari data sebelumnya, yaitu dari 51,9 ke 52,6. Dan jika nanti malam hasilnya berhasil di atas 52,6, kemungkinan USD akan kembali bergerak naik, sehingga XAUUSD kemungkinan akan ditekan turun lebih jauh ke bawah. Lalu untuk hari ini apakah kita bisa ambil posisi? Well, karena dampak NFP itu masih berasa ya, saya rasa kita tunggu market London Open ya. Kita tunggu market London Open sebaiknya untuk melihat pergerakan lebih jelas kemana pergerakan XAUUSD. Karena kalau cuma mengandalkan market Asia aja kayaknya agak susah ya. Karena kalau dilihat di sini kita masih berada di atas garis trendline yang pertama ya. Ini trendline yang saya ambil dari tanggal 3 November 2022 dan kemudian harga bergerak turun, harga sedang berada di daerah trendline di sini. Ya, harga sedang berada di daerah trendline di sini, dan jika teman-teman ingat juga yang saya katakan kemarin di hari Jumat, kemungkinan di daily ini bisa terjadi yang namanya inverted head and shoulder ya. Inverted head and shoulder itu hanya terjadi jika 1980 itu di break ke atas. Ya, ini kan masih kemungkinan ya, ini masih potensi terjadinya head and shoulder. Seperti ini. Ini left, kemudian ini gininya, necknya, ini headnya, kemudian di sini sudah jadi necknya lagi satu, dan kita akan menunggu di mana right shouldernya berhenti, apakah di sini atau mungkin di sini lebih ke bawah ya. Bisa saja entah di sini atau di sini. Selama 1932 ini tidak di break ataupun headnya ini tidak di break, maka potensi terjadi inverted head and shoulder itu bisa saja. Mungkin dia akan berhenti di 1940 ya, seperti ini, dan kemudian dia bergerak naik seperti ini. Dan jika seperti ini terjadi, maka head and shoulder itu bisa terjadi, dan kemungkinan XAUUSD akan bergerak naik. Tapi untuk saat ini, karena kalau kita lihat juga di hari Jumat itu kita ditutup dengan bearish engulfing yang sangat luar biasa besar, jadi potensi hari ini akan bergerak turun itu masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena hari ini kita ada berita ISM Services PMI, saya rasa akan bisa lebih tergantung data nanti malam ya. Secara mingguan juga kita ditutup dengan candle doji seperti ini ya.
Tapi dojinya di sini dojinya hijau ya, tidak doji merah. Dan dimana kemungkinan masih bisa pergerakan naik untuk minggu ini. Tapi untuk di hari Senin sekarang kayaknya sih agak susah untuk bergerak naik. Lalu untuk bagaimana untuk hari ini? Well, ya kalau dilihat area demand kita itu masih sama ya. 1945 sampai di 1932 ya. Area support become resistance yang biasa itu ada di 1955 ya. Ini teman-teman bisa lihat di time frame H4 itu sangat jelas banget ya. 1955 itu menjadi area support sebelumnya, di retest, di break, kemudian di retest, dan ketika break 1955 harga kemudian naik dan harga sekarang turun lagi di bawah 1955. Kemungkinan harga pada hari ini akan masih bisa masuk ke area demand lagi yang ada di bawah di sini ya. Dan jika nanti di harga memang turun sampai sini ya, at least sampai di 1940 atau enggak sampai di 1938 dan terjadi pembalikan arah, teman-teman bisa ngebuy dengan target maksimal saat ini sampai di 1955 dulu ya. Bisa sampai sini take profitnya, stop lossnya cukup di 1930 ya. Pendek aja stop lossnya. Bawah terakhir ini kan di 1932, stop lossnya di 1930. Maksimal TP-nya di 1955 dan jika terjadi konfirmasi pembalikan ya. Tapi misalnya jika harga sudah terlanjur sudah sangat turun ya ataupun sudah melewati 1932 baru ada konfirmasi, teman-teman mau nekat ambil buy tersebut silahkan, tapi kalau saya lebih baik menunggu. Biasanya jika harga itu break 1932 ya, ini saya geser dulu ya. Jika harga itu break 1932 seperti ini dan dia masuk lagi sekali, nah di sini saya akan tunggu apakah dia bisa merespek 1932 lagi sekali atau tidak. Ya, biasanya sih harga akan turun lagi sekali ke 1932 dan jika memang 1932 itu bisa direspek oleh market, maka saya akan menunggu konfirmasi di sini untuk bisa ngebuy. Tapi jika harga itu tidak bisa merespek 1932 yang ada itu harga langsung turun, maka ya sudah, saya kan tidak akan ambil posisi buy karena kemungkinan harga itu bisa lanjut turun sampai ke 1900 ya. Jadi jika 1932 ini berhasil di break nanti pada hari ini pada saat berita services PMI-nya keluar, maka chance dia untuk bisa pergerakan ke bawah lebih deras itu bisa terjadi ya. Sampai ke 1900 mentok. Ya, sampai di 1900 mentok banget ke bawah ya. Mentok banget sampai di 1900. Sebesar ini ya, sebesar ini zona demand-nya. Jadi kalau saya pakai area garis adalah di 1900. Besar area zona demand-nya ya sebesar ini. Di H4 sebesar ini zona area demand ya. Dan kalau kasih garisnya di 1900 seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin ambil posisi pada hari ini mungkin lebih baik menunggu nanti pada saat London Session Open atau enggak New York Session Open. Karena saya rasa di Asia pada hari ini agak sedikit sepi ya. Lebih tepatnya tidak ada konfirmasi dulu untuk di market Asia pada pagi hari ini ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye.